Kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan underdetermined dalam bidang traffic engineering. Nah, ini adalah persoalannya. Jadi ini ada suatu network jalan raya, jaringan jalan raya. Nah, ini asumsinya ini jalan searah ya. Asumsinya di dalam lalu lintas jalan raya ini tidak ada yang parkir di dalam jaringan. Jadi ini adalah jalan searah, ini ke kanan searah, ini ke kiri searah, ini ke bawah searah, ini ke atas searah. Jalannya searah dan juga tidak ada yang parkir di sepanjang sirkuit atau jaringan jalan raya ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa kita mengetahui arus dalam network, arus dalam jaringan yaitu F1, F2, F3, dan F4. Apakah kita bisa mengetahui F1, F2, F3, dan F4 ini berdasarkan arus yang masuk jaringan dan yang keluar jaringan. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa menghitung F1, F2, F3, dan F4 berdasarkan yang masuk ke dalam sirkuit jalan raya? Yang masuk dan yang keluar. Yang masuk itu adalah ini 100 itu masuk, 200 masuk. Keluarnya 200 keluar, 300 keluar. Ini masuknya 400, masuknya 600, keluarnya 300, ini keluar 500. Satuannya kendaraan per satuannya apa sih? Satuannya adalah kendaraan per jam. Jadi kita ngukur secara manual. Di sebelah sini yang masuk ke jaringan yaitu yang 100, ini adalah 100 kendaraan per jam. Di perempatan yang nomor 1, ini perempatan 1, perempatan 2, perempatan 3, perempatan 4. Di perempatan 1 itu kendaraan yang masuk itu adalah 100 dan 200 kendaraan per jam. Kemudian di perempatan 2 itu adalah jalur kendaraan keluar yaitu 200 dan 300 kendaraan per jam. Kemudian di perempatan 3 itu ada yang masuk yaitu sebesar 400 dan 600 kendaraan per jam, dan yang keluar adalah di perempatan 4 yaitu 300 dan 500 kendaraan per jam. Nah, kita mengukur ini 100, 200, 300, 200, 400, 600, 500, 300 ini secara manual di lokasi. Kita hitung semua ini di masing-masing perempatan yang masuk maupun yang keluar. Nah, dengan melakukan pengukuran ini seluruh masuk dan keluar ini, apakah kita bisa menghitung arus yang melewati jalur ini, misalkan jalur di 1, F1, F2, F3, dan F4. Nah, itu pertanyaan, bisakah kita menghitung F1, F2, F3, dan F4 berdasarkan apa yang kita ukur di bagian luar dan masuknya ini? Itu adalah pertanyaannya. Nah, untuk menjawabnya kita perlu buat persamaan yang menggambarkan arus lalu lintasnya. Nah, ini persamaannya. Kita lihat di perempatan 1 itu adalah masuknya 100 tambah 200. Maka dalam sirkuit seperti ini berarti yang masuk itu sama dengan yang keluar, berarti 100 tambah 200 itu sama dengan F1 tambah F2. 100 tambah 200 sama dengan F1 tambah F4. Kemudian di perempatan 2 kita bisa bikin persamaan matematiknya yaitu F1 ditambah F2 itu sama dengan 300 tambah 200. Yang keluar itu sama dengan yang masuk. Yang ini yang masuk melalui perempatan kedua itu sama dengan yang keluar perempatan 2. Demikian juga yang perempatan 3 dan perempatan 4 kita bisa menghitung persamaannya atau bisa membuat persamaannya. Kalau yang perempatan 3 berarti 400 tambah 600 itu sama dengan F3 tambah F2. Perempatan yang 4, F3 tambah F4 itu sama dengan 300 tambah 500. Nah, kita punya 4 persamaan. Dan kita pengen mengetahui F1, F2, F3, dan F4. Nah, kita punya 4 variabel yang tidak diketahui yaitu F1, F2, F3, dan F4, dan kita memiliki 4 persamaan. Pertanyaannya, dengan 4 persamaan dan 4 variabel yang tidak diketahui, apakah kita bisa menghitung solusinya? Seperti itu kalimatnya. Nah, untuk mengetahui apakah kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menghitung solusinya yaitu F1, F2, F3, dan F4, kita perlu berubah dalam bentuk matrik. Kita ini rapikan lagi ya. Jadi pertanyaan ini yang persamaan yang ini kita rapikan.
yang ada variabelnya kita taruh di sebelah kiri sama dengan, yang angka itu kita taruh di sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi seperti ini. Persamaan 1 adalah F1 tambah M4 sama dengan 300, kemudian F1 tambah F2 sama dengan 500, F2 tambah F3 sama dengan 1000, dan yang persamaan keempat yaitu F3 tambah M4 sama dengan 800. Nah, ini kita rubah dalam bentuk matrik seperti ini. Jadi ini 1 karena F1 nya ada F1 dan F4, berarti ini 1, 0, 0 karena F2 dan F3 nya 0, F4 nya ada, dan yang ini kalikan F1 sama dengan 300, kemudian baris keduanya itu adalah 1 F1, 1 F2, F3 dan F4 0, kalikan F2 sama dengan 500, tambah ya, 1 F1 tambah 1 F2 sama dengan 500, kemudian yang ini 0, ini F2 tambah F3 sama dengan 1000, kemudian yang terakhir adalah F3, ini 0, ini 0, ini F3 tambah F4 sama dengan 800. Nah, ini sudah sesuai bahwa matrik yang kita buat itu sesuai dengan persamaan yang di atas ini. Nah, ini kita namakan nanti ke dalam variabel A, dan ini kita namakan variabel B. Kita selesaikan dengan MATLAB. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini kita selesaikan di MATLAB ya. Kita tulis A dan kita tulis B. Ini saya sudah bikin matriknya. Matrik A nya ini 01, 110 ini sama dengan yang ini. Kemudian kita juga buat matrik B. Nah, kita sudah buat matrik B nya ini seperti ini. Ini adalah sama dengan yang ini, 300, 500, 1800. Nah, pertama kita harus cari tahu apakah persamaan ini ada solusinya, kemudian apakah solusinya itu unik atau tidak unik. Untuk melakukannya, untuk mengetahuinya, kita gunakan konsep rank. Kita hitung ranknya dulu. Rank A. Rank A nya 3. Kemudian kita bandingkan dengan augmented matriknya, yaitu A, B. Nah, kita tahu bahwa rank A itu sama dengan rank AB, sama-sama 3. Berarti persamaan yang kita buat tadi itu ada solusinya. Nah, sekarang kita cek apakah solusinya unik, hanya satu, atau solusinya banyak. Kita lihat bahwa ranknya itu 3, sedangkan variabel yang tidak diketahui itu ada 4, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Nah, jumlah ranknya 3, kemudian variabel yang tidak diketahui 4. Berarti karena ranknya itu lebih kecil daripada jumlah variabel yang tidak diketahui, maka solusinya itu akan banyak atau tidak unik. Nah, karena tidak unik, itu kita tidak bisa selesaikan dengan metode inverse. Kita akan coba lakukan dengan metode row reduce echelon form, yaitu dengan menggunakan fungsi gini, RF kemudian A, B. Nah, dari RF ini kita bisa peroleh matrik row reduce echelon form. Kita tulis lagi di sini matriknya, apa arti dari matrik ini. Nah, arti dari matrik ini seperti ini. Nah, ini tadi ya matrik yang di MATLAB tadi. Ini saya tulis ulang di sini. Nah, ini adalah matriknya. Nah, artinya ini adalah C, kemudian ini adalah D. Nah, sedangkan ini adalah augmented matrik ya. Jadi augmented matrik C, D. C-nya itu ini, D-nya ini. Berarti kalau kita berubah ke dalam bentuk perkalian aslinya, yaitu C kalikan X sama dengan D, dimana C X nya itu adalah variabel yang tidak diketahui, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Nah, dari ini pengertian matrik ini, kemudian ini adalah augmented matrik dari RRF ini. Nah, kita bisa terjemahkan sebagai berikut, yaitu F1 tambah 0 F2 tambah 0 F3 tambah F4 sama dengan 300. Kemudian ini F2 dikurangi dengan F4 sama dengan 200. Kemudian ini adalah ini F1 0, F2 0, F3 ditambah dengan F4 sama dengan 800. Nah, ini 0, 0, 0 berarti tidak ada. Sehingga kita punya 3 persamaan. Nah,
tiga persamaan ini kita rubah solusinya itu sebagai fungsi dari solusi lainnya. Kita rubah F1 itu sebagai fungsi dari F4, F2 itu sebagai fungsi dari F4, dan F3 juga merupakan fungsi F4. Sehingga sebagai berikut, kita geser atau kita pindah F4 ke sebelah kanan sama dengan, yaitu menjadi F1 sama dengan 300 min F4, kemudian F2 nya itu sama dengan 200 tambah F4, dan F3 nya adalah 800 dikurangi F4. Nah, ini adalah tiga solusi, F1, F2, dan F3. Nah, bagaimana dengan F4 nya? Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa tahu F1, F2, F3, kita harus ukur F4 nya terlebih dahulu. Jadi pengukuran tadi ini, jadi pengukuran arus kendaraan masuk dan keluar network jalan, yaitu ini 100, 200, 300, 200, 400, 600, 500, 300 ini tidak cukup, data itu tidak cukup untuk bisa menghitung F1, F2, F3, dan F4. Nah, untuk bisa menghitungnya kita perlu tambahan pengukuran lagi, yaitu F4. Nah, jika kita mengukur ini seluruh masuk dan keluarnya ditambah satu lagi pengukuran, yaitu F4, maka kita bisa menghitung F1, F2, dan F3. Itu adalah artinya. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa menentukan F1, F2, F3, F4 hanya dengan melakukan pengukuran kendaraan masuk dan keluar dari sirkuit ini, tetapi kita perlu satu tambahan lagi, yaitu kita ukur F4. Nah, ketika F4 ini kita ukur, kita bisa hitung F1, F2, dan F3. Itu adalah guna dari underdetermined system yang kita selesaikan dengan metode reduced row echelon form. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.